Dan kalimat syaqiya diddu sa'id, kama fil Quran syaqiyun am sa'id, atau fil hadis Ibnu Mas'ud syaqiyun am sa'id, dituliskan dari amalan jabang bayi ini dan hidupnya syaqiyun am sa'id. Makna syaqi adalah lawan dari sa'id. Dan juga di Al-Quran di surat Hud, fa'ammal ladina syaqu fa finari lahum fiha zafiru wa syahiq. Maka bagi mereka orang-orang yang syaqi, orang-orang yang celaka di dunia, tidak melaksanakan amal-amal soleh ataupun kafir musyrik, syaqi, di api neraka. Maka lafaz di sini syahidnya syaqiyun, dan syaqiyun adalah lafaz yang merupakan kecelakaan. Maka ini menunjukkan puasa Ramadan wajib. Dan hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas yang sama, amin, wa man adraka Ramadan falam yukfar lahu fa abadahu Allah. Maka syahidnya di sini semoga Allah menjauhkan dia. Dan menjauhkan dia di sini fa abadahu Allah bersifat umum. Dijauhkan dari apa? Dijauhkan dari rahmatnya, dijauhkan dari hidayahnya. Maka ini adalah lafaz keburukan. Dan begitupun dari Malik Ibnul Huwairits yang mana lafaznya sama, amin, disebutkan wajah pendalilannya, di mana di sini fa'abadahullah, semoga Allah menjauhkannya. Dan menjauhkan maknanya di sini menjauhkan dari barokahnya, menjauhkan dari hidayahnya. Wa man adraka Ramadan falam yukfar lahu fa'abadahullah, semoga Allah menjauhkannya. Dan begitupun di hadis dari Ka'ab ibnu Ujrah yang lafadznya pun hampir sama, di mana Nabi mengatakan amin setelah ditanya Jibril mendoakan kepadaku, ba'uda man adraka Ramadan falam yukfar lahu. Ba'uda, maka lafaz ba'uda maknanya dijauhkan bagi mereka orang-orang yang masuk kepadanya bulan Ramadan dan tidak diampuni karena tidak berbuat puasa Ramadan. Makna ba'uda dijauhkan. Maka lafaz-lafaz hadis di sini, ragima anfu abdin au abadahullah au ba'uda, dijauhkan, semoga Allah menjauhkannya. Dan juga dengan lafaz yang lebih dari itu seperti syaqiya abdun, semoga orang ini syaqi, dalam keadaan terhina ataupun dalam keadaan tidak bahagia. Bagi mereka orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan, maka puasa Ramadan hukumnya kalau begitu wajib. Maka berkata penulis, lafdu halaktu wahtaraktu warogima anf wasyaqi ab wasyaqiya abdun wa ba'uda fa abadahullah kulluha tufidul wujub. Maka ini di ilmil usul memberikan makna wajib. Maka kaidah, dari mana kita mengetahui suatu amalan itu wajib? Dengan adanya penghinaan dari Rasulullah, lafaz-lafaz yang keras, dari adab yang perih dan pedih di dunia dan di hari akhirah, maka itu semuanya yufidul wujub. Kemudian kita tutup bab ini dengan pendalilan yang terakhir dari pendalilan wujub yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, amba'ana Rabi' Ibnu Sulaiman al-Muradi wa Bahar Ibnu Nasr al-Khawlani qala haddatsana Bishr Ibnu Bakar amba'ana Ibnu Jabir an Sulaim Ibni Amir Abi Yahya haddatsani Abu Umamah al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul bainama ana naimun atani rajulan fa akhadha bidub'ayya fa ataya bi jabalan wa'iran faqala is'ad faqultu inni la atiquh
Faqala ana sanusahiluhu laka. Fasa'idtu hatta idza kunta fi sawa'il jabal idan bi aswatin syadidah. Faqultu ma hadhil aswatu? Qalu hadhihi awa'u ahlin nar. Summa talaqa bi faida ana bi qaumin mu'allaqina bi araqibihim musyaqqaqatun asdaqahum daman tasilu asdaqahum daman. Qultu man haula? Qala alladina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Haulai alladina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Sahih li ghairih. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dan juga Imam An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra dan Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim, yang sanadnya semuanya bertumpu kepada Abdurrahman Ibnu Yazid Ibnu Jabir an Sulaim Ibni Amir dari Abi Umamah dengan lafaz yang kami sebutkan tadi. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang madarnya tadi dari Abdurrahman Ibnu Yazid Ibnu Jabir, dan dia di tabaqah yang ketujuh. Dan di tabaqahnya seperti Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi. Dan kedudukan rawi ini Abdurrahman Ibnu Yazid di dalam matan disebutkan dengan Ibnu Jabir, maknanya adalah Abdurrahman Ibnu Yazid Ibnu Jabir. Maka dia rawi yang sikoh, disikohkan oleh Abu Daud As-Sijistani dan juga oleh Muhammad Ibnu Sa'ad Al-Waqidi dan juga oleh Yahya Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Dan dikatakan oleh Imam Ahmad laisa bihi ba's, dan Abu Hatim mengatakan saduq la ba'sa bihi thiqah. Maka rawi ini rawi yang thiqah. Kemudian disebutkan diriwayatkan oleh Sulaim Ibnu Amir wa huwa Al-Hamsi Asy-Syami, dan Sulaim Ibnu Amir fi tabaqah ats-tsalitsah, dia di tabaqah yang ketiga, tabaqah al-wusta minat tabi'in, seperti Al-Hasan Al-Basri dan Muhammad Ibnu Sirin dan Sa'id Ibnu Jubair dan Urwah Ibnu Zubair, sama-sama satu tabaqah. Dan Sulaim Ibnu Amir rawi yang thiqah, disikohkan oleh Muhammad Ibnu Sa'ad Al-Waqidi dan Ya'qub Ibnu Sufyan Al-Faswi, dan juga oleh Imam An-Nasa'i dan Abu Hatim mengatakan la ba'sa bihi. Maka semua sanadnya rijalnya thiqat. Maka hada sanad kullu rijaluhu thiqat, hada haditsun sahih ala syarti Muslim, dan telah disahihkan oleh para ulama yang lain seperti Al-Haythami di Al-Majma' Az-Zawaid, dan disahihkan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'us Sahih, dan bahkan Al-Albani pun mensahihkannya di Sahihah. Maka hadis ini hadis yang sahih seperti disebutkan oleh para ulama, dan tadi telah kami sebutkan sanadnya. Adapun wajah pendalilannya barakallahu fikum di dalam kaidah ilmil usul, bahwa suatu amalan jika disebutkan ancaman yang keras, terutama azab yang pedih dan perih di api neraka bagi yang meninggalkannya, dan azab di dunia seperti tadi ba'uda rogimaan, atau di hadis yang sebelumnya halaktu, ihtaroktu, ihtaroko dan sebagainya, hada yadullu bil wujub ala hadal fi'il, li'anna wujubil iqab liman tarakahu aw yastahiqul iqab liman tarakahu, hada yadul ala hadal fi'il hukmuhu wajib. Idan narji ila al-matan, kita terjemahkan. Di saat Abu Umamah meriwayatkan, aku mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baina ana naimun atani rajulan, di saat aku sedang tertidur aku didatangi dua
manusia, yang maknanya dua malaikat di sini. Namun gambarnya seperti manusia bentuknya. Fa akhadha bidub'ayya fa ataya bi jabalan wa'iron. Maka membawaku dengan membawa aku terbang kedua orang ini yang merupakan malaikat, membawa Nabi dari Dub'ayya. Dubak maknanya ketiak. Maka diangkat Nabi di sini oleh dua malaikat. Fa ataya bi jabalan wa'iron. Kemudian Nabi mendatangkan gunung yang menjulang. Jabalan wa'iron barakallahu fikum huwa jabal wa'iron sifatun lil jabal. Jabalan maf'ulun bih, wa'iron i'rabnya sifatun lil jabal mansub bitab'iyah, wa makna al-wa'r al-makan dul wu'urah didus sahl ay yas'abu as-su'ud ilaihi. Maknanya gunung itu sangat terjal, seperti gunung yang menjulang 90 derajat, seperti orang-orang yang sering naik gunung cliffhanger, naik gunung cadas, maka dengan alat tali dan pembor dari besi untuk tali, mengikat tali, dinamakan cliffhanger, ataupun olahraga panjat tebing, ataupun latihannya di dinding wall climbing. Maka di sini Nabi disuruh memanjat, dihadapkan Jabal Wa'iron, jabal yang sangat tinggi dan tegak. Yang menjadi poin adalah tegak 90 derajat. Maka di sini Nabi mengatakan la astati' is'ad ya Muhammad. Maka dia mengatakan keduanya is'ad, naiklah wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad mengatakan inilah atiquhu, aku tidak sanggup. Faqala inna sanusahilu laka, kami akan memudahkannya kepadamu. Fasaitu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal. Makna sawa di tengah-tengah. Faidan sawa bimakna al-wasat. Kama qala Rabbuna jalla wa ala fatala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, ay di tengah-tengah api neraka. Idan sawa'ul jabal ay fi wastil jabal. Falamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wasala fi wastil jabal idan bi aswatin syadidah. Maka aku mendengar suara lolongan orang-orang yang menjerit. Faqultu ma hadhil aswat. Aku katakan kepada Jibril atau kepada dua malaikat, afwan, suara apa ini yang sangat mengerikan? Qalu hadhihi awa'u ahlin nar. Ini suara lolongan-lolongan dari penghuni api neraka. Sumang tolaqobi, maka aku menoleh ke arah suara penduduk api neraka tersebut. Faida ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Aku dapati orang-orang yang menjerit itu pemandangan yang sangat mengenaskan. Aku melihat biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim, manusia-manusia yang digantung terbalik, di mana kaki-kaki mereka diikat, musyaqqaqatum asdaqahum, dan dipecah, dirobek dari mulut-mulutnya, dari mulut sampai kepada belakang telinga ini dirobek. Ini makna musyaqqaqatun asdaqahum. Asdaq adalah bibir sampai kepada telinga ini. Maka dirobek bibirnya sampai telinga, dirobek bibirnya sampai telinga, yang kiri dan yang kanan. Maka membuncah darah, tasilu asdaqahum daman, membuncah dari mulutnya yang dirobek darah. Dan dalam keadaan terbalik, bukan hanya dalam keadaan berdiri begitu saja, dibalik kemudian dirobek mulutnya. Qultu man haula, siapa mereka wahai para malaikat?